Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang kebebasan pers di Indonesia. Materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, perkembangan kebebasan pers di Indonesia. Ada 3 era yang akan saya jelaskan. Yang pertama, di era sebelum reformasi. Pada era ini, Indonesia di bawah pimpinan Soekarno dan Soeharto atau dikenal dengan masa Orde Baru dan Orde Lama. Pada era Orde Lama ini belum ada kebebasan pers karena negara Indonesia sendiri masih berada di bawah genggaman para penjajah Belanda, khususnya dalam hal pemberitaan atau pers. Namun pada tahun 1950 sampai 1959, dunia pers di Indonesia mulai berkembang melalui partai politik. Penyebaran berita melalui pers untuk kepentingan partai politik inilah yang menjadikan pers semakin berkembang pada era Orde Lama. Pada tahun 1959, tepatnya pada masa demokrasi terpimpin, kondisi pers mengalami krisis yang cukup besar, karena pemerintah pada masa itu mulai bersikap otoriter dan pers pun bersifat komunis, sehingga kebebasan sangat terbelenggu oleh pemerintah. Pada saat itu, pers menjadi simpatisan atas ideologi Nasakom yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Pada masa ini, kebebasan pers mengalami masa paling kelam. Kemudian pada masa Orde Baru tahun 1964, Presiden baru yaitu Soeharto menciptakan Undang-Undang tentang Pers, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, yang disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. 2 tahun kemudian setelah membentuk Undang-Undang tentang Pers, Menteri Penerangan mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Pers Menpen 1984 yang berisi tentang aturan bahwa sebuah perusahaan pers yang ingin didirikan harus memiliki surat izin penerbitan pers atau SIUPP. Peraturan tersebut bertentangan dengan isi dari Undang-Undang Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers yang kolektif sesuai dengan hakikat demokrasi Pancasila. Untuk itu, tidak diperlukan surat izin terbit atau SIT. Dan yang kedua yaitu di era reformasi. Pada masa ini merupakan masa keemasan bagi kebebasan pers di Indonesia. Pada masa ini beberapa kebijakan pemerintah yang dirubah mengenai media dan pers adalah: yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 9 Ayat 2 meniadakan SIUPP yang harus dimiliki media jika ingin menerbitkan suatu berita. Perubahan yang kedua dalam Pasal 4 Ayat 2 juga disebutkan bahwa pers terlindungi dari tindakan pemberedelan, penyensoran, dan pelarangan penyiaran. Yang ketiga, adanya denda sebesar 500 juta bagi pihak yang menghambat kebebasan pers. Dan yang keempat, yaitu pemerintah menghapus pengakuan PWI sebagai organisasi pers satu-satunya, maka didirikannya organisasi pers lain seperti AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan PWI Reformasi. Kemudian pada masa kepemimpinan Gus Dur, pemerintah tidak memiliki wewenang untuk mengekang kebebasan pers dengan dibubarkannya Dewan Penerangan sebagai tindak lanjut dihapuskannya SIUPP. Dan yang ketiga di era sekarang. Era sekarang dimulai pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengalami kemajuan cukup pesat sampai akhir jabatannya. Lahirnya surat kabar cetak yang digantikan dengan media online berawal di kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan berganti pada masa kepemimpinan Jokowi, kebebasan pers mengalami penurunan. Ketua Umum AJI, Bapak Suwarjono, mengatakan bahwa kebebasan pers di masa Jokowi berada dalam kondisi terbelenggu pemerintah lagi seperti era sebelum reformasi, karena dihidupkannya kembali kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat kebebasan pers. Salah satu kebijakannya yaitu diberlakukannya kembali pasal mengenai penghinaan terhadap kepala negara yang sebelumnya telah dihapuskan. Terdapat 3 indikator dalam mengukur terwujudnya kebebasan pers. Yang pertama, indikator hukum mengenai pemerintah tentang kebebasan pers. Yang kedua, tidak adanya campur tangan dan bersih dalam politik. Dan yang ketiga, pemerataan serta kesetaraan ekonomi.
Kebebasan pers di Indonesia diatur dalam undang-undang. Terdapat dua undang-undang yang mengatur kebebasan pers, yaitu Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan yang kedua Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara dan pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pemberdalan, atau pelarangan penyiaran. Kemudian pada pasal 4 ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Undang-undang tentang pers memberi sanksi kepada mereka yang menghalang-halangi kerja wartawan. Pasal 18 Undang-Undang tentang Pers menyatakan, setiap orang yang secara hukum melawan dengan sengaja melakukan tindakan yang berkaitan menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.